Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang model komunikasi Laswell. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri pada kelompok ini, yaitu kelompok 4 terdiri dari Wulan Yani Setianti. Halo Mbak Wulan. Dan juga di sini ada Mas Raihan. Hai Mas Raihan. Dan juga ini sebagai moderator dan juga pembuka dari pembahasan komunikasi model Laswell. Oke, kita masuk langsung kepada pengertian dari komunikasi model Laswell satu ini. Itu ada elemen-elemennya. Nah, ini dia beberapa elemennya, yaitu komunikator atau sumber, atau pengirim pesan atau media atau channel, komunikator, komunikat, atau penerima pesan. Oke, yang terakhir itu elemennya adalah efek. Bentar. Udah, yuk. Balik ke slide tadi, Han. Oke, sampai sini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yanis. Kepada Mbak Yanis, dipersilakan. Terima kasih Kak Lala. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang WU, yaitu merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Laswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Para ahli komunikasi sepakat bahwa yang dimaksud dengan komunikator adalah source, transmitter atau sender, atau pengirim pesan. Yang kedua adalah word, merujuk pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Laswell adalah elemen says what yang merujuk pada isi pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen says what dapat dikaji melalui konten analisis atau analisis isi. Selanjutnya, yang ketiga adalah in which channel, merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang keempat adalah to whom, merujuk pada penerima pesan. Elemen keempat yang tak kalah penting dalam model komunikasi Laswell adalah elemen to whom atau siapa yang menjadi penerima pesan. Dalam tataran kajian media, studi yang menekankan pada penerima pesan atau halayak disebut dengan audience analysis atau analisis halayak. Yang kelima ialah with what effects, merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Elemen terakhir dalam model komunikasi Laswell adalah elemen with what effects, yaitu efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kajian tentang efek media massa telah melahirkan berbagai teori efek media massa, diantaranya adalah teori jarum hipodermik, teori agenda setting, teori spiral keheningan, teori uses dan gratification, analisis framing, dan lain-lain. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan model komunikasi Laswell akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rehan kepada Muhammad Rehan. Persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Oke, langsung saja kelebihan dan kekurangan model komunikasi Laswell. Kelebihan model komunikasi Laswell ada 4. Yang pertama, model komunikasi sangat sederhana. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi. Yang keempat, adanya konsep efek. Dan yang kekurangan model komunikasi Laswell ada 4. Yang pertama, tidak adanya konsep tujuan komunikasi, tidak adanya konteks di mana komunikasi berlangsung, tidak adanya konsep umpan balik atau feedback, tidak dapat diterapkan dalam komunikasi manusia secara langsung. Kritik terhadap model komunikasi Laswell. George Gardner tahun 1956 mengembangkan model komunikasi Laswell yang menekan pada persepsi serta reaksi yang diberikan oleh penerima pesan serta akibatnya bagi manusia, bagi komunikasi. Pengembangan model komunikasi Laswell merupakan respon terhadap tidak adanya konsep umpan balik atau feedback dan model komunikasi Laswell. Persepsi dan reaksi halayak sangat penting dalam komunikasi karena merupakan untuk mengetahui sejauh mana efek komunikasi yang telah ditimbulkan oleh komunikasi yang dilakukan. Yang kedua, jika Braddock
berfungsi 1998, sedangkan model Laswell sebagai respon terhadap tidak adanya tujuan komunikasi serta situasi atau keadaan yang mendasari berlangsungnya komunikasi. Menurut Reddorf, elemen dalam komunikasi Laswell akan ditambah dengan dua elemen baru, yaitu tujuan komunikasi dan konteks komunikasi. Manfaat mempelajari model komunikasi Laswell. Yang pertama, mengetahui dan memahami model komunikasi Laswell sebagai salah satu model komunikasi ilmiah. Yang kedua, memahami konsep dasar model komunikasi Laswell. Yang ketiga, memahami elemen-elemen penting dalam model komunikasi Laswell beserta kajian ilmiah yang menyertai. Yang keempat, memahami kelebihan model komunikasi Laswell. Yang kelima, memahami kekurangan model komunikasi Laswell. Dan yang terakhir, memahami kritik terhadap model komunikasi Laswell yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, itu dia penjelasan mengenai model komunikasi Laswell yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4. Nah, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil? Yaitu, komunikasi yang efektif adalah bagian utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Orang-orang yang terlibat akan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka jika mereka mengikuti proses komunikasi dan tinggal jauh dari hambatan yang berbeda. Telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif. Dan komunikator yang efektif memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi sukses. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi. Nah, sekian dulu dari saya selaku moderator. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Oke, sekian dari kami. Thank you for your attention, guys.